Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Aku mau share kegiatan aku kali ini lanjutan dari video kemarin ya. Kalau dibikin satu video terlalu panjang, jadi aku bikin dua video aja. Ini ayam yang aku beli di Hypermart kemarin itu udah aku keluarin dari freezer ya, dan ini udah lumayan gak terlalu beku, jadi aku cuci. Dan untuk dadanya itu aku pisahin, ntar mau bikin soto, dan untuk sayap, paha, dan punggungnya ntar mau aku ungkep aja. Untuk ayam yang aku beli di Hypermart kemarin menurutku itu lumayan murah. Itu untuk satu ekornya harganya 31.900, itu beratnya sekitar 9 onan, dan itu aku potong 8. Menurutku itu sedang, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Untuk dadanya ini aku udah pisahin dan aku simpen di freezer aja, siapa tahu besok mau bikin soto. Selanjutnya ini aku mau masak untuk ayamnya, ntar mau aku ungkep, terus aku juga mau bikin dadar telur, dan aku juga mau numis buncis campur daging. Untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih, irisan daun bawang, irisan cabai rawit. Terus untuk bumbu aromaterapinya itu aku pakai lengkuas, daun salam, dan serai. Oh ya, ini aku lagi ngerebus kepala udang. Untuk udang yang aku beli tadi itu kepalanya nggak aku buang ya, ini kepalanya aku cuci bersih terus aku rebus. Sembari menunggu kepala udangnya itu benar-benar matang dan airnya menyusut, ini di sebelah aku lagi dadar telur. Tadi aku dadar telur 2 butir dan ini udah matang ya. Ini cukup untuk aku dan suami. Ini aku tadi bikin satu aja biar nggak kelamaan. Dan untuk kepala udangnya ini udah matang, airnya itu udah menyusut. Ntar mau aku saring dan airnya itu aku taruh ke wadah, ntar nunggu dingin baru aku taruh di kulkas. Terus ini aku juga mau ngungkep ayam. Untuk ngungkep ayamnya aku pakai bumbu racik aja, itu aku pakai bumbu racik ayam rempah. Terus ini aku tutup biar matangnya itu lebih merata. Selanjutnya aku mau bikin tumis buncis campur daging. Untuk bumbu dasar putihnya itu udah aku masukkan. Terus ini aku masukkan untuk irisan daun bawang, irisan cabai rawit, lengkuas, daun salam, dan serai. Masak bumbunya hingga benar-benar matang dan harum. Ini udah lumayan harum. Aku masukkan dagingnya. Untuk dagingnya itu udah aku rebus ya, jadi udah lumayan empuk, jadi enggak terlalu lama untuk masaknya. Untuk selanjutnya itu buncisnya aku masukkan dan masak hingga airnya sedikit menyusut. Ini untuk buncisnya udah berubah warna, terus aku mau bumbuin. Untuk bumbunya itu seperti biasa ya, aku kasih garam, terus ada gula pasir. Selanjutnya aku kasih penyedap, dan yang terakhir kasih lada bubuk. Kalau ada saus tiram bisa ditaruh saus tiram ya, itu rasanya akan lebih enak, tapi karena aku nggak ada stok nggak aku kasih. Masak hingga matang dan jangan lupa tes rasa, kalau dikira udah matang matikan api kompor. Ini menu kali ini itu ada tumis buncis campur daging dan dadar telur. Terus itu ada kaldu kepala udang, ntar nunggu dingin baru aku taruh ke kulkas. Selanjutnya ini aku lagi ngungkep ayam, itu belum matang ya, nunggu airnya lumayan menyusut ntar baru aku matikan kompor. Dan ini udah matang, udah lumayan dingin. Untuk ayamnya ini mau aku angkat, dan untuk kaldunya itu juga bisa disimpan, yaitu bisa buat kuah soto atau yang lainnya. Enaknya kalau punya stok ayam ungkep, kalau sewaktu-waktu pengen makan ayam goreng, tinggal keluarin ayam yang udah kita ungkep dan tinggal kita goreng. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu dasar cabai, itu aku bagi dua ya, ada bumbu dasar cabai rawit hijau dan bumbu dasar cabai merah keriting. Oh ya, untuk ayam ungkepnya itu masih aku taruh di situ ya, nunggu benar-benar dingin ntar baru aku taruh ke kulkas. Dan untuk kaldu kepala udangnya itu juga udah dingin, tapi ntar aku masukin bareng aja bareng ayam ungkepnya.
Terus ini aku mau nyoper cabai rawit hijau dulu, itu aku kasih air sedikit, kalau mau dikasih minyak juga bisa tapi aku kasih air aja. Kalau dicoper itu untuk teksturnya itu agak lumayan kasar, nggak bisa terlalu halus, tapi kalau mau halus itu pakai blender bisa. Untuk harga cabai rawit hijau, cabai rawit merah itu udah lumayan turun, tapi untuk cabai merah keriting itu harganya masih mahal. Kembali ke video, untuk cabai rawit hijaunya ini udah aku chopper, terus aku taruh ke wajan. Ini mau langsung aja aku masak karena tadi pas nyopernya aku pakai air, jadi ini aku masak hingga kadar airnya itu habis. Setelah kadar airnya habis, ini aku mau masukkan minyak goreng. Untuk minyak goreng itu sesuai selera ya, mau dikasih banyak atau sedikit itu disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau nggak mau dikasih minyak goreng juga nggak apa-apa, tapi menurutku kalau nggak dikasih minyak goreng ntar hasilnya itu agak bau langu. Dan itu tadi aku kasih garam sedikit, masak hingga benar-benar matang dan tanak. Dan ini menurutku udah matang dan tanak, jadi aku matikan api kompor. Untuk bumbu dasar hijaunya ini mau aku taruh ke wadah ya, sebab wajahnya juga ntar mau aku gunain lagi untuk masak bumbu dasar merah. Untuk hasilnya lumayanlah, ada setengah wadah kayak gitu, bisa untuk 1 sampai 2 minggu ke depan. Terus ini aku masukkan untuk bumbu dasar cabai merahnya, itu udah aku chopper tadi. Untuk prosesnya sama seperti aku bikin bumbu dasar cabai rawit hijaunya, karena ini juga tadi memakai air, jadi aku masak hingga kadar airnya itu habis, ntar baru aku kasih minyak goreng dan garam sedikit. Kalau udah punya stok bumbu dasar itu udah enak ya, jadi kalau mau masak itu tinggal sat-set. Kalau untuk bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning aku masih ada stok, tapi kalau untuk bumbu dasar cabai itu aku udah benar-benar habis, jadi ini aku masak yang ada aja di kulkas. Untuk stok cabai rawit hijau tadi agak banyakan sedikit dibanding untuk cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Nah, untuk bumbu dasar merahnya itu udah matang dan tanak, tadi udah aku matiin kompor dan ini aku taruh ke wadah. Walaupun hasilnya sedikit tapi yang penting ada stok untuk 1 sampai 2 minggu ke depan. Oh ya, untuk ayam ungkep dan kaldu udangnya itu udah lumayan dingin, jadi ntar aku langsung taruh ke kulkas aja. Setelah semuanya kelar, masak kelar, bikin bumbu dasar kelar, ini aku mau bersih-bersih di bagian kompor dan dinding dapur. Kalau setiap habis masak kita selalu bersihin untuk kompor dan dinding dapurnya, itu insya Allah kita nggak terlalu capek untuk bersih-bersihnya. Terus untuk bersihinnya itu aku pakai lap yang aku basahin. Terus kalau ada itu bisa pakai cairan pembersih dapur ya, tapi kalau nggak ada juga bisa pakai cairan pencuci piring, itu juga lumayan bersih. Terus untuk di samping kanan kiri itu juga banyak peralatan dapur, jadi kita juga harus rajin untuk ngebersihinnya, minimal itu 2 atau 3 hari sekali, maksimal seminggu itu harus tetap dibersihin. Alhamdulillah untuk cucian piring udah beres dan untuk dapur juga udah rapi. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.